Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Albana dari kelas akuntansi K 2019 lagi dengan nomor NPM 12120191004. Di sini saya akan membahas topik 6 terkait laporan keuangan. Nah, di sini adalah pengertian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sendiri merupakan laporan secara sistematis atau hasil keadaan atau keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Nah, yang pertama menyajikan informasi yang menyangkut laporan posisi keuangan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. Yang ketiga, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Lalu, laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Lalu ada daya banding, bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Lalu di sini ada jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Nah, menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari yang pertama adalah laporan laba rugi, statement of profit and loss. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas atau statement of changes in equity. Lalu ada laporan posisi keuangan or statement of financial position. Lalu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Lalu selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat monitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Nah, laporan perubahan ekuitas itu merupakan suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah hasil usaha laba rugi. Laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Penambahan modal atau tambah investasi, penerbitan dan penempatan saham baru. Pengurangan modal atau pengambilan private, pembagian dividen, penarikan modal atau saham. Modal akhir yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Lalu sini ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Nah, adapun unsur-unsur laporan posisi keuangan, yang pertama ada aset atau aktiva, kemudian ada kewajiban atau liabilitas, lalu ada ekuitas atau equity. Selesai, lanjut saja kita ke Excel. Nah, setelah membuka Excel, ini adalah tampilan dari tabel sheet laba rugi. Ini saya membuat sendiri tabelnya dengan format kode akun, nama akun, jumlah, dan total. PT FEBRC, laporan laba rugi per 31 Desember 2020. Nah, ini ada kode akun sama nama akun. Kode akun sama nama akunnya kita input dari sheet akun. Langsung saja kita buka sheet akun. Kemudian kita blok dari pendapatan sampai beban lain-lain. Kita copy, lalu kembali lagi ke sheet laporan laba rugi, kemudian kita copy paste. Nah, ini kan masih berupa huruf nih kan, pendapatan masih huruf. Nah, kita harus masukin rumus nih. Caranya kita hapus dulu yang ini, kemudian kita masukin rumus lookup sama dengan
lookup, kemudian salah, kita ulang ya teman-teman. Ini hapus sama dengan lookup, kemudian B9, kemudian titik koma, kemudian daftar akun, kemudian titik koma, 2 titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah ini kan udah masuk nih teman-teman nih rumusnya. Kita tarik aja sampai bawah nih, sampai beban lain-lain. Nah kita pastikan lagi, coba klik yang ini. Nah ini udah masuk rumusnya. Yang beban lain-lain, rumusnya udah masuk juga. Nah jika sudah, di sini kolom D10 kita masukin rumusnya teman-teman di row jumlah. Rumusnya itu sama dengan sum if, kemudian ke sheet neraca lajur B, lalu titik koma, ke sheet laba rugi B10, kemudian titik koma, sheet neraca lajur yang H, tutup kurung, kita tambah rumus sum if, tambah rumus sum if. Jika sudah, kita ke setelah lajur yang B, kemudian titik koma, sheet laba rugi yang B10, kemudian titik koma, sheet neraca lajur lagi yang I, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah ini udah ada nominal lah teman-teman. Langsung aja nih kita tarik sampai beban lain-lain. Oke. Oh ya, untuk ini nih di bawah HPP barang kita sediakan satu kolom kosong teman-teman. Caranya blok yang ini, enggak, yang 14 deh. Lalu insert. Nah, di sini kita tulis jumlah pendapatan. Kemudian yang biaya operasionalnya ini nominal kita hapus. Nah, lalu di sini itu kita ketik jumlah pendapatan juga. Lalu di sini laba rugi, tapi ke kredit ada menjorok. Nah, kemudian ini kita masukin rumus nih jumlah pendapatan. Mas kita jumlah nih rumusnya itu sama dengan ini, kita blok, enter. Enggak salah, sama dengan sum dulu, kemudian kita blok, kurung, enter. Nah ini udah benar. Lalu yang ini sama nih teman-teman, yang pendapatan kita masukin rumus sum, kemudian kita blok, tutup kurung, enter. Nah lalu untuk laba rugi rumusnya itu ini dikurang ini, berarti dengan sum ini dikurang ini. Nah ini kita rapihin dulu. Lalu ini juga kita watermarkin dulu nih. Kemudian sudah selesai nih, kita beralih ke sheet yang arus kas. Nah ini arus kas ini sama teman-teman kayak tadi, kode akun sama nama akunnya kita copy,
dari sheet akun. Kita copy dari akun, dari ekuitas sampai laba bersih. Ekuitas sampai laba bersih. Kembali lagi ke sheet arus kas. Kita copy. Nah, untuk laba ditahannya kita hapus teman-teman. Oke, nah ini kan belum dimasukin rumus kan, ini masih berupa huruf nih. Kita hapus dulu. Kita masukin rumus kembali sama dengan lookup. Rumusnya sama kayak yang tadi, sama yang kayak sheet laba rugi. Nih, B9 titik koma daftar akun, lalu titik koma 2 titik koma false, tutup enter. Nah, ini udah dimasukin kan teman-teman nih, rumusnya udah terinclude. Kita blok sampai bawah, kita tarik. Oke, yang ini udah terinput rumusnya, lalu yang laba bersih sudah terinput. Oke, kemudian nih di sini di jumlahnya dari modal itu kita masukin rumus sama dengan sum if, lalu kita ke sheet neraca lajur yang B, kemudian titik koma, lalu sheet akun maksudnya sheet arus kas. Kita ke sheet arus kas, yang B10, kemudian titik koma, kita ke neraca lajur lagi yang K, lalu kurung dikurang rumus sum if, kemudian ke neraca lajur yang B, lalu titik koma, terus ke sheet akun, maksudnya sheet arus kas yang B10 lagi, kemudian titik koma, sheet neraca lajur yang J, tutup kurung, enter. Nah, ini masuk teman-teman. Nah, ini untuk yang laba bersihnya ini kita masukin dari yang laba rugi. Nah, dari yang laba rugi nih, berarti sama dengan laba rugi. Nah, lalu untuk ini nih kita tulis dulu nih untuk jumlah ekuitas. Di sini totalnya itu rumusnya sama dengan ini ditambah ini. Selesai. Nah, kita rapihin dulu. Kita watermark. Selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.